Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas hadis ke-11 Kitab Mawaidul Usfuriyah tentang keutamaan sedekah. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, telah mengabariku sahabat Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, sahabat Ali bin Abi Thalib datang pulang ke rumahnya dari sisi Nabi SAW sampai ia masuk bertemu Siti Fatimah. Sahabat Ali bin Abi Thalib pun melihatnya sedang duduk dan sahabat Salman Al-Farisi berada di hadapannya sedang mengurai bulu untuknya, sedangkan ia sedang menenun. Sahabat Ali pun bertanya kepadanya, wahai wanita yang mulia, apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu jadikan makanan untamu? Siti Fatimah menjawab, demi Allah, tiada sesuatu yang kupunya, tetapi ini ada 6 dirham yang mana sahabat Salman memberikannya kepadaku. Aku menenun bulu dengan upah 6 dirham itu. Aku ingin membeli makanan dengan 6 dirham itu untuk Hasan dan Husain radhiyallahu an. Sahabat Ali berkata, wahai wanita yang mulia, berikanlah 6 dirham itu. Siti Fatimah pun meletakkan 6 dirham itu ke tangannya. Lalu keluarlah sahabat Ali, semoga Allah memuliakannya, yaitu untuk membeli makanan dengan itu. Tiba-tiba sahabat Ali bertemu dengan seorang yang sedang berdiri dan ia berkata, siapakah yang mau menghutangi Allah yang maha melindungi lagi maha menepati janji? Sahabat Ali pun mendekat, mengulurkan 6 dirham padanya dan masuk ke rumah Siti Fatimah dalam keadaan kosong kedua tangannya. Ketika Siti Fatimah melihatnya, lalu ia melihatnya dalam keadaan kosong kedua tangannya, maka menangislah ia. Sahabat Ali pun bertanya padanya, wahai wanita yang mulia, apa yang membuatmu menangis? Siti Fatimah menjawab, wahai putra paman Rasulullah, apa yang membuatku melihatmu dalam keadaan kosong kedua tangan? Sahabat Ali pun menjawab padanya, wahai wanita yang mulia, aku telah menghutangkan 6 dirham itu kepada Allah. Siti Fatimah pun berkata, kamu telah diberi pertolongan. Sahabat Ali pun keluar. Ia ingin menemui Rasulullah. Lalu tiba-tiba ia bertemu dengan seorang Arabi dengan unta bersamanya. Ia menuntun unta itu. Sahabat Ali pun mendekat. Lalu orang Arabi itu berkata, wahai ayah Hasan, belilah unta ini dariku. Sahabat Ali menjawab, aku tidak punya sesuatu uang. Orang Arabi berkata, aku menjualnya padamu dengan pembayaran di akhir. Sahabat Ali bertanya, berapa harganya? Orang Arabi menjawab, 100 dirham. Sahabat Ali berkata, aku membelinya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sahabat Ali bertemu dengan orang Arabi lain yang mendekatinya. Ia bertanya, wahai ayah Hasan, apakah kamu menjual unta ini? Sahabat Ali menjawab, iya. Orang Arabi itu bertanya, berapa harganya? Sahabat Ali menjawab, 300 dirham. Orang Arabi itu berkata, aku membelinya. Orang Arabi itu pun memberi uang tunai kepada sahabat Ali sebesar 300 dirham. Kemudian sahabat Ali mengambil kendali unta lalu memberikan kepada orang Arabi itu. Sahabat Ali pun mendatangi atau pulang ke rumah Siti Fatimah radhiyallahu an. Ketika Siti Fatimah melihatnya, Siti Fatimah pun tersenyum kemudian bertanya, apa ini wahai ayah Hasan? Sahabat Ali menjawab, wahai putri Rasulullah, aku membeli unta dengan pembayaran di akhir sebesar 100 dirham dan aku menjualnya sebesar 300 dirham secara tunai. Siti Fatimah pun berkata, kamu telah diberi pertolongan. Kemudian sahabat Ali, semoga Allah memuliakannya, beliau keluar dari sisi Siti Fatimah.
ia ingin menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia telah masuk ke pintu masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melihatnya dan tersenyum. Ketika sahabat Ali telah datang dan mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai ayah Hasan, apakah kamu yang mengabariku ataukah aku yang mengabarimu?" Sahabat Ali menjawab, "Tentu engkau yang mengabariku, wahai Rasulullah." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai ayah Hasan, apakah kamu mengetahui orang Arabi yang telah menjual unta kepadamu dan orang Arabi yang membeli unta darimu?" Sahabat Ali pun menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sangat beruntung bagimu. Bagus, bagus. Wahai sahabat Ali, kamu telah memberikan hutang kepada Allah yang Maha Luhur sebesar 6 dirham. Lalu Allah memberikanmu 300 dirham sebagai ganti. Setiap 1 dirham adalah 5 dirham. Orang Arabi pertama adalah malaikat Jibril, dan orang Arabi lainnya adalah malaikat Israfil. Semoga kesejahteraan terlimpah pada mereka berdua." Dalam riwayat lain, orang Arabi pertama adalah malaikat Jibril, dan orang Arabi lainnya adalah malaikat Mikail. Hadis lain yang didengar dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sesungguhnya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha taqa'u fi yadillah qabla an tadkhula fi yadi sa'ili fatatakallama bi khamsi kalimatin awwaluha taqulu kuntu saghiran fakabbartani wa kuntu qalilan fakathartani wa kuntu aduwwan fa ahbabtani wa kuntu faniyan fa abqaitani wa kunta harisi fal ana sirtu harisak." Ketika sedekah keluar dari tangan pemiliknya, maka ia akan jatuh di dalam kekuasaan Allah sebelum ia masuk ke tangan orang yang meminta. Lalu ia mengangkat 5 kalimat. Pertama, ia berkata, "Aku kecil lalu kamu membesarkanku." Kedua, "Aku sedikit lalu kamu memperbanyak aku." Ketiga, "Aku adalah musuh lalu kamu menjadikanku sebagai kekasih." Keempat, "Aku rusak lalu kamu mengekalkanku." Dan kelima, "Kamu adalah penjagaku lalu sekarang aku yang menjadi penjagamu." Diriwayatkan dari Makul Asyami, semoga rahmat Allah terlimpah padanya, tatkala seorang mukmin mengeluarkan sedekah yang mana Allah ridha padanya dengan sedekah itu, maka neraka jahanam menyeru, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk bersujud syukur kepadamu. Engkau telah memerdekakan seorang dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari siksaku, karena sesungguhnya aku malu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyiksa umatnya, sedangkan mau tidak mau aku harus taat kepadamu." Dan turunlah ayat ini, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yakni doa dan permohonan ampunmu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah yang Maha Luhur telah menerima taubat mereka. Allah yang Maha Luhur berfirman, "Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqat." Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah mereka sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya dari mereka. Catatan, maksudnya adalah Rasulullah sudah mendorong dan menggugah mereka agar mau bersedekah. Dalam ayat 104 tersebut, seolah-olah Allah bertanya, sedangkan hikmah pertanyaan tersebut mengandung makna takrir atau penetapan, yaitu untuk mendorong dan menggerakkan hati mereka agar mau bertaubat, mengeluarkan zakat, dan mengeluarkan sedekah. Lihat dalam tafsir Jalalain. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika turunnya ayat ini, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun,
niscaya ia akan melihatnya atau balasannya. Aku atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Tuhanku, balasan ini adalah sedikit di dalam hak umatku. Allah yang maha mulia lagi maha agung menjawab, jika kamu merasa balasan ini kecil, maka hendaklah kebaikan itu satu dibalas dengan dua kebaikan. Firman Allah yang maha luhur, ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka. Aku berkata, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Tuhanku, balasan ini adalah sedikit di dalam hak umatku. Allah menjawab, jika kamu merasa balasan ini kecil, maka hendaklah kebaikan satu dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Firman Allah yang maha luhur, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Aku atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Tuhanku, balasan ini juga sedikit di dalam hak umatku. Allah menjawab, maka hendaklah kebaikan satu dibalas dengan 700 kebaikan yang serupa. Firman Allah yang maha luhur, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang ia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Tuhanku, tambahkanlah untuk umatku. Lalu turunlah ayat ini, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Tuhanku, tambahkanlah untuk umatku. Lalu turunlah ayat ini, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dan telah datang di dalam beberapa kabar, man tasaddaqa bi tamarati yajidu sawabaha yaumal qiyamati mithla jabal. Barang siapa yang bersedekah satu kurma, maka ia akan menemui pahalanya di hari kiamat seumpama gunung. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam sedekah terdapat 7 perkara atau keutamaan. 1. Sesungguhnya sedekah dapat melepaskan kebudakanmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna shadaqata la tadafa'u sab'ina babam minal balai. Sesungguhnya sedekah dapat menolak 70 pintu bala. 2. Sedekah adalah doktermu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dawu maradakum bis sadaqati. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. 3. Sedekah menjadi penjagamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hassinu amwalakum bisadaqati. Bentengilah, lindungilah harta-harta kalian dengan sedekah. 4. Sedekah dapat memadamkan murka Tuhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah dapat memadamkan murka Tuhan. 5. Sedekah adalah persatuan bagi saudara-saudara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sadaqatu hadiyatun tahadu tahabbu. Sedekah adalah hadiah. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. 6. Sedekah adalah pelunak hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man wajada fi qalbihi kasawatan falyunshiris sadaqata. Barang siapa menemui di dalam hatinya keras, maka hendaklah ia menyebarkan sedekah. 7.
sedekah dapat menambah berkah di dalam umur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sadaqatu taruddul balaa wa tazidu fil umri. Sedekah dapat mengembalikan atau menolak bala dan menambah berkah di dalam umur. Dikisahkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangan kanannya telah mengering. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah sehingga ia memperbaiki atau menyembuhkan tanganku dan mengembalikannya pada keadaan awal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya padanya, apa yang membuat tanganmu menjadi kering? Wanita itu menjawab, aku melihat di dalam mimpiku seolah-olah hari kiamat telah ditegakkan. Neraka jahim telah dinyalakan, surga telah didekatkan, dan jadilah neraka menjadi lembah-lembah. Lalu aku melihat ibuku di dalam sebuah lembah dari lembah-lembah neraka jahanam. Di tangannya terdapat sepotong lemak daging, dan di tangan lainnya terdapat sepotong kain kecil. Ia membuat perlindungan dengan itu dari api neraka. Aku bertanya, apa yang membuatku melihatmu di dalam lembah ini, wahai ibu? Kamu adalah wanita yang taat kepada Tuhannya dan suamimu ridha kepadamu. Ibuku menjawab padaku, wahai putriku, sesungguhnya aku adalah wanita kikir di dunia, lalu ini adalah tempat orang-orang yang kikir. Aku bertanya kepadanya, apa lemak daging dan kain ini yang mana aku melihat keduanya di tanganmu? Ibuku menjawab, ini adalah sedekah yang mana aku menyedekahkan keduanya di dunia. Aku tidak pernah bersedekah di dalam seluruh umurku kecuali dengan kain dan lemak daging ini. Aku diberikan keduanya itu dan aku menjadikan perlindungan dengan keduanya dari api dan siksa dari tubuhku. Aku bertanya padanya, di mana ayahku? Ibuku menjawab, ia adalah orang yang dermawan, maka ia berada di dalam tempat orang-orang yang dermawan di surga. Lalu aku datang ke surga, dan ternyata ayahku sedang berdiri di tepi telagamu, wahai Rasulullah. Ia memberikan minum orang-orang. Ia mengambil gelas dari tangan sahabat Ali, sahabat Ali dari tangan sahabat Utsman, sahabat Utsman dari tangan sahabat Umar, sahabat Umar dari tangan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan sahabat Abu Bakar dari engkau, wahai Rasulullah. Lalu aku berkata, wahai ayahku, sesungguhnya ibuku adalah istrimu yang taat kepada Tuhannya, dan kamu ridha kepadanya. Ia berada di dalam lembah ini, di dalam neraka jahanam, dan kamu memberikan minum kepada orang-orang dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan ia kehausan, maka berikanlah ia seteguk air. Ayahku menjawab, wahai putriku, sesungguhnya ibumu berada di tempat orang-orang yang kikir, orang-orang yang bermaksiat, dan orang-orang yang berbuat dosa. Dan sesungguhnya Allah yang Maha Luhur telah mengharamkan air telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang kikir, orang-orang yang bermaksiat, dan orang yang berbuat dosa. Wanita yang tangannya kering itu berkata, lalu aku mengambil segelas air darinya dengan telapak tangan untuk memberi minum ibuku. Aku pun memberi minum ibuku dengan gelas itu. Ketika aku memberi minum, aku mendengar suara yang mengatakan, semoga Allah yang Maha Luhur mengeringkan tanganmu. Kamu datang memberikan minum kepada seorang wanita yang bermaksiat lagi kikir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku terbangun, tiba-tiba tanganku telah mengering. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada wanita itu, kekikiran ibumu telah memberikan mudarat kepadamu di dunia, maka bagaimana baginya di akhirat? Tentu sangat amat memberi mudarat pada dirinya sendiri. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tongkatnya di atas tangan wanita itu, lalu beliau berdoa, wahai Tuhanku, dengan mimpi yang mana ia telah menceritakannya, maka perbaikilah, sembuhkanlah tangannya. Sahabat pena pencari hikmah, maka tangannya menjadi baik, sembuh seketika di tempat itu. Tangan itu pun menjadi seperti sedia kala. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.